Mari kita berdoa. Hati kami siap untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, dan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita pasti ingin selalu menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan hanya dapat kita nikmati dan kita rasakan jika kita mendekat, jika kita tetap mendekat, jika kita semakin mendekat kepada Allah. Seperti firman Tuhan yang kita belajar pada hari Minggu yang lalu. Kekasih-kekasih Kristus, jika kita sudah menikmati setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita, pertanyaannya bagi kita, bagaimana respon yang harus kita lakukan, yang harus kita tunjukkan atas kebaikan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pagi hari ini kita akan belajar dari seorang pemazmur di dalam Mazmur 116, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 116, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Diberkatilah setiap Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih yang membaca, melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur menikmati, pemazmur merasakan kebaikan Allah di dalam seluruh kehidupannya. Respon yang ditunjukkan oleh pemazmur ketika dia merasakan campur tangan Tuhan, ketika dia merasakan kebaikan yang Allah lakukan di dalam hidupnya. Kita bisa baca ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Pemazmur berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Hal yang pertama yang kita belajar pagi hari ini. Respon yang ditunjukkan oleh pemazmur ketika dia menikmati kebaikan Allah. Ayat yang ke-13 dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Hal yang pertama, pemazmur mau menyatakan kebaikan Allah dengan pujian, dengan seruan akan nama Allah. Dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatan. Piala menggambarkan, piala melambangkan penderitaan, melambangkan kesengsaraan. Piala berbicara tentang kiasan, bagaimana penderitaan, bagaimana kesukaran, bagaimana pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur. Tapi dia mau angkat piala keselamatannya dan dia mau nyatakan bahwa semua dapat dilalui karena kebaikan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengangkat piala keselamatan, pemazmur mau menyaksikan karya penyelamatan yang Allah berikan di dalam hidupnya. Kita melihat ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Pemazmur berkata, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengar suaraku dan permohonanku, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ayat ketiga, tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Piala keselamatan yang diangkat, yang dinyatakan oleh pemazmur. Dia mau nyatakan bahwa ketika dia berseru kepada Allahnya, ketika dia memohon kepada Allahnya, Allah menyendengkan telinganya, Allah memberikan perhatian, Allah mendengar, dan Allah meluputkan dia dari segala pergumulan dan tantangan yang dihadapi. Dia berkata bahwa tali temali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Dia berseru kepada Allah dan Allah melepaskan. Allah membebaskan. Allah memberikan kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita rindu untuk menikmati kebaikan dari Allah. Tetapi bagaimana respon yang mau kita tunjukkan? Bagaimana respon yang harus kita lakukan? Hari ini kita belajar dari seorang pemazmur. Ketika ia merasakan kebaikan Allah, ketika ia merasakan pertolongan Allah di dalam hidupnya, hal yang pertama, ia akan menyatakan, ia akan mengangkat piala keselamatan, ia akan menyaksikan, ia akan menyerukan nama Tuhannya, karena dia terbebas dari segala tantangan dan pergumulan. Hal yang kedua yang kita belajar pada pagi hari ini, mari kita melihat ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, pemazmur merespon kebaikan yang dia rasakan di dalam pertolongan Allah. Dia berkata bahwa engkau, ayat ke-16, engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Ayat referensi ayat 3 dan 4. Bahwa tali-tali maut telah melilit si pemazmur. Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa si pemazmur. Tetapi ketika dia mengalami kesesakan dan kedukaan, dia berseru kepada Allah. Allah melepaskan. Ayat ke-16. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, respon yang ditunjukkan oleh pemazmur dengan dia menikmati kebaikan Tuhan. Dia berkata bahwa aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Korban syukur berbicara tentang persembahan. Persembahan yang harus dibawa di hadapan Allah dengan kesadaran akan keberadaan dirinya. Pemazmur membawa korban syukur. Dia membawa korban syukur di hadapan Allah. Karena dia menyadari dia bisa lepas. Dia bisa terlepas dari ikatan-ikatan bahkan maut yang menghadang dia. Karena kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Mempersembahkan korban syukur berbicara tentang sikap yang harus dilakukan dalam waktu ibadah kita. Sikap, kesadaran keberadaan kita. Sikap bahwa kita menyadari sesungguhnya kita tidak berarti tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Pemazmur menyadari bahwa dia bisa terlepas dari ikatan-ikatan maut. Dia bisa terlepas dari segala sengsara, dari segala penderitaannya karena kebaikan yang Allah anugerahkan di dalam hidupnya. Sehingga dia berkata hal yang kedua, respon yang pertama, dia mau menyatakan, dia mau menyaksikan, dia mau memperkatakan kebaikan Allah di atas segala penderitaannya, di atas segala kesengsaraannya. Allah bekerja di dalamnya.
Hal yang kedua, setelah dia melewati kebaikan-kebaikan Allah, dia mempersembahkan korban. Bentuk sikap sadar akan segala yang dia alami. Semua karena campur tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mempersembahkan korban syukur. Bahwa kita menyadari ketika kita mempersembahkan korban syukur kita. Kita tahu bahwa kita terlepas dari segala sesuatu. Kita dimampukan melewati segala sesuatu karena ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Pemazmur menyadari akan hal itu. Pemazmur menyadari bahwa dia bisa lepas dari maut, dia lepas daripada penderitaan, daripada kesukarannya, karena ada kuat kuasa Tuhan, karena ada kebaikan hati Tuhan, karena ada belas kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Kuncinya dia berkata, aku mengasihimu Tuhan. Dengan dia mengasihi Allah, dia memperoleh kebaikan yang daripada Allah. Hal yang ketiga kita belajar dari seorang pemazmur. Dia berkata pada ayat ke-14 dan ayatnya yang ke-18. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ayat 18, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bapak, Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, kita melihat bagaimana kehidupan pemazmur dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di mana dia diperhadapkan dengan kesukaran. Dia diperhadapkan dengan kesukaran, dengan kesusahan. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 berkata, Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Ketika pemazmur menghadapi pergumulan yang berat, ketika pemazmur diperhadapkan dengan kesulitan, dengan kesengsaraan yang berat, bahkan nyawanya menjadi ancamannya, pemazmur menyatakan, pemazmur mengikrarkan nasarnya kepada Allah. Dan dia berkata bahwa akan kubayar nasar Tuhan. Akan kubayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Pemazmur tidak hanya berkata, pemazmur tidak hanya sekedar berikrar agar Tuhan lembut hatinya. Dia tidak sekedar bernasar supaya Tuhan menjadi lembut hatinya dan melepaskan dia. Tetapi di dalam segala kesukarannya, pemazmur menyadari bahwa kalau dia bisa keluar dari kesulitan, dari masa kesengsaraan dan kesukarannya, dia harus membayar nasarnya. Dia harus melunasi janjinya kepada Allah. Dan dia berkata di depan seluruh umatnya. Pemazmur, hal yang ketiga. Pemazmur membayar nasar yang sudah diikrarkan. Tidak dengan diam-diam. Tetapi dia membayar nasarnya di hadapan umat Allah. Ayatnya yang ke-19, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem, haleluya. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Tujuan si pemazmur membayar nasar di depan umat Allah, di tengah-tengah pelataran rumah Allah, di antara orang-orang Yerusalem, bukan supaya dia memperoleh pujian, bukan supaya dia dikenal oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi yang dilakukan oleh pemazmur adalah dia mau menyatakan kebaikan Allah. Dia mau mengucap syukur atas kebaikan Allah. Dia membayar apa yang sudah seharusnya dia bayarkan di hadapan Allah. Dalam praktek hidup kita,
Tidak jarang ketika kita menghadapi kesukaran dan kesulitan, ada banyak janji yang keluar dari mulut kita. Ada banyak perkataan, janji, nasar kita yang kita keluarkan dari mulut kita. Tetapi apakah ketika masa kesukaran dan kesulitan itu, kita mampu membayar nasar itu di hadapan Tuhan dan umat-Nya? Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, membayar nasar di hadapan umat menunjukkan respon yang harus dilakukan oleh si pemazmur, karena ketika dia menyadari bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidupnya, apa yang dia janjikan, apa yang dia nasarkan tidak sebanding dengan pertolongan dan kebaikan Allah di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan bagi kita pada hari ini, kita selalu berharap untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak jarang ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, tidak jarang ketika kita ada di dalam pergumulan yang berat, ada di dalam kondisi sakit penyakit, ada dalam masa-masa kritis kehidupan kita. Kita rindu merasakan kebaikan Tuhan. Bagaimana respon kita setelah kita menikmati kebaikan Tuhan? Belajar dari seorang pemazmur. Hal yang pertama, bahwa ketika kita menerima kebaikan Tuhan, ketika kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, yang pertama, jangan kita lupa menyatakan, jangan kita lupa mengangkat panji keselamatan yang telah diberikan Allah kepada kita, menceritakan bagaimana pertolongan Allah sehingga kita keluar, sehingga kita mampu keluar dari pergumulan, dari masa-masa kritis kita. Saksikan kebaikan Allah yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, persembahkanlah korban syukurmu. Persembahkanlah, bawalah korban syukurmu kepada Allah dengan sikap yang sadar bahwa ketika kita memberi bukan karena kita mampu, tetapi kita membawa korban syukur karena kita sadar kehidupan kita adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang ketiga, kita belajar apa yang sudah kita janjikan, apa yang sudah kita nyatakan di hadapan Allah. Bayarlah itu, tuntaskanlah itu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Karena pemazmur memberi contoh bahwa dia akan membayar nasarnya kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Tujuannya bukan untuk kesombongan dirinya, tetapi tujuannya dia mau ceritakan, dia mau nyatakan bahwa nasar yang dibayarnya, nasar yang dibawa kepada Tuhan adalah karena Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lakukan. Mari kita merespon kebaikan Allah di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan sesaat. Dalam situasi pandemi dalam beberapa bulan ini, kebaikan Allah telah dinyatakan kepada kita. Kebaikan Allah telah diberikan kepada kita. Kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat kita, tetapi karena kebaikan Allah yang mau dinyatakan pada kita, yang mau diberikan kepada kita. Responlah kebaikan Allah dengan menceritakan bagaimana Allah memberi kita kekuatan, bagaimana Allah menganugerahkan kita kesehatan, bagaimana Allah menganugerahkan kecukupan makan dan minum di dalam keluarga kita masing-masing. Dan persembahkanlah korban syukurmu kepada Allah dengan kesadaran bahwa engkau ada sampai hari ini karena anugerah dan kebaikan Allah.
bayarlah nasarmu di hadapan Allah dan di hadapan umatnya. Bukan supaya engkau menyogok Allahmu, tetapi untuk menyatakan kebaikan, memproklamasikan kebaikan Allah di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada hari ini karena anugerah dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dimampukan sampai pada hari ini. Terima kasih buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tolong supaya kami mampu meresponnya, mampu menceritakan karya Tuhan atas hidup kami, mampu untuk membawa korban syukur dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kesombongan kami ada, tetapi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kami ada. Mampukan kami untuk memenuhi janji kami, karena Engkau telah mengerjakannya di dalam kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, kecukupan berkat dalam mereka melewati hari demi hari yang Tuhan percayakan atas hidup mereka. Kami berdoa dan kami mohonkan berkat atas bangsa dan negara kami. Dimampukan setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa-desa. Tuhan mampukan mereka untuk bekerja sehati sepikir untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan bangsa ini dibawa keluar dari pergumulan ini. Kami berdoa untuk kesatuan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk aparat-aparat keamanan yang bertugas. Engkau memberikan mereka kehati-hatian. Engkau memberikan mereka kewaspadaan, kesatuan hati untuk menjaga NKRI. Kami berdoa untuk setiap tenaga-tenaga kesehatan yang ada. Tuhan mohonkan berkat atas mereka. Kekuatan Tuhan anugerahkan. Kesehatan Tuhan letakkan bagi mereka. Perlindungan yang daripada Tuhan atas setiap pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman telah disampaikan kepadamu pada hari ini. Pulang dan lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar. Renungkanlah di dalam hidupmu dan lakukanlah dari hari lepas hari. Arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.